Cek, cek, cek. Sebentar, sebentar. Cek, cek. Nah, sip. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sebagai pertemuan perdana kita di salah satu pelajaran yang sudah dipelajari di beberapa pesantren, yaitu kitab Jurumiyah. Dan hari ini memasuki Ramadan, hari yang ke-7. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan sampai hari yang ke-7 ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah dan mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Sebagai pertemuan perdana, insyaallah kajian pada sore hari ini adalah tentang kitab yang sudah dipelajari di beberapa pesantren salaf sebagai salah satu kitab alat untuk memahami teks-teks atau apa istilahnya, tulisan-tulisan Arab. Teks-teks Arab ini ada kata-kata yang berbahasa Arab, apalagi berbahasa Arab gundul ya. Kalau kita membaca tentang kisah Rasm, tulisan Arab pada awalnya itu adalah nggak ada titik, nggak ada harokat ya. Mungkin kita bisa melihat salah satu tulisan di Rasm Utsmani, di Al-Quran yang Mushaf Utsmani yang asli. Ketika kita melihat di Masjid Nabawi, itu ada ma'arad khusus, ma'arad tentang Al-Quran. Nah, di situ ada museum bermacam-macam jenis Al-Quran yang tulisannya berbeda-beda. Ada salah satu Al-Quran yang langsung ditulis oleh tim penulis wahyu di zaman Utsman bin Affan, kopiannya mungkin ya. Nah, mungkin kita membaca sama sekali nggak bisa gundul total. Insya Allah di pertemuan berikutnya dibuatkan slide, bisa ada slide sampai antara membedakan huruf antara ta, ya, ba dan nun, hurufnya begitu, itu kayak model perahu. Nah, akhirnya zaman dari kini ya, dari perkembangan zaman itu, dari dulu sampai di era masa sekarang, huruf-huruf itu mengalami perubahan. Karena apa?
orang Arab zaman dahulu membaca tulisan gundul total itu nggak ada masalah dan betul. Tapi ketika mengalami pergeseran, akhirnya terjadi percampuran antara bangsa Arab dengan non Arab. Nah, bahasa itu lama kelamaan semakin memudar. Maka atas ijtihad para salafun saleh, yaitu para ulama, mereka menyusun karya untuk menjaga keautentikan dari bahasa Arab itu. Salah satunya adalah munculnya kitab Nahwu ini. Nah, insya Allah yang akan kita kaji adalah Nahwu tentang Jurumiyah. Secara umum sebenarnya kitab Nahwu versi apapun itu sumbernya adalah satu. Walaupun mungkin tulisan Arab bisa dibaca bermacam-macam versi, ketika benar susunan Nahwu sorofnya itu insya Allah perbedaan antara ulama A dan ulama B dalam ilmu Nahwu itu antara ulama Basrah dan ulama Kufah itu nggak jauh beda. Paling hanya hal-hal yang bersifat teknis seperti lafal asyrah atau artinya 10, ada yang membaca asyrah, ada yang membaca asyarah. Nah, itu maksudnya perbedaan yang bersifat tipis. Secara umum untuk kaidah-kaidah utama itu nggak ada perbedaan. Nggak ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa fa'il boleh dibaca mansub atau boleh dibaca fathah. Itu nggak ada. Mereka sumbernya adalah ittifaq. Nah, kitab yang akan kita kaji pada pertemuan hari ini sebagai perdana adalah kitab Jurumiyah. Jurumiyah salah satu nahwu dasar. Kita menganggap nahwu dasar dan juga dipelajari mungkin di pesantren-pesantren daerah Jawa itu dipelajari setingkat madrasah ibtidaiyah ya. Ada yang mempelajari itu setingkat madrasah tsanawiyah. Ala kulli hal, apapun tingkatan yang dipelajari, Jurumiyah salah satu pembelajaran dari ilmu nahwu dasar. Kenapa? Karena susunan redaksi itu ketika kita membaca dan memahami terjemahannya, susunannya sangat mudah dan pembahasannya sangat simpel. Ya, sebagai profil muqaddimah, siapa sih penulis dari kitab Jurumiyah itu? Jurumiyah ditulis oleh salah seorang ulama asal Maroko pada tahun 672 Hijriah. Ulama itu bernama Syekh Son Haji. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Son Haji. Salah seorang ulama besar ini dari Maroko pada tahun 672 Hijriah. Dalam kitab Hasyiyah Al-Hamidi, yaitu syarah dari Kafrawi, ulama kitab Nahwu juga, ada peristiwa yang unik dalam penulisan kitab Jurumiyah ini. Disebutkan ketika Syekh Son Haji, yaitu mu'alif dari kitab Jurumiyah ini, menyusun kitab ini, beliau langsung selesai menulis itu membuang karyanya ke laut. Subhanallah. Kemudian dia berujar. Ini yang mengkisahkan adalah di kitab Hasyiyah Al-Hamidi ala Syarah Al-Kafrawi. Melempar kitabnya ke laut lalu berujar sebagai bukti. Apa yang dia katakan? Ya Allah, in kana khalisan lillah fala yabul. Jika kitab ini murni atau ikhlas dibuat karena Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun dilempar ke laut, kitab itu enggak akan basah. Kemudian Hasyiyah Al-Hamidi Syarah Kafrawi menyebutkan benar saja setelah mengambil kitab tersebut ternyata kitab tersebut tidak basah. Subhanallah, ini mungkin salah satu karomah ya. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa ketika Syekh Son Haji selesai menyusun kitabnya ini, dia pergi ke suatu tebing yang tinggi, dataran tinggi gitu. Riwayat lain, kemudian melempar kitab tersebut dan berujar. Apa yang dia katakan?
Allahumma in kana khalisan liwajhika faraddahu alayya. Ya Allah, jika kitab ini murni dibuat karena untukmu, enggak ada versi lain, maka kembalikanlah kitab itu padaku. Tiba-tiba benar saja disebutkan dalam syarah Kafrawi itu, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kitab tersebut ke pemiliknya asli, yaitu Syekh Sorhaji. Cuma belum diketahui secara detail kenapa sih Syekh Sorhaji kok memberikan nama ini dengan sebutan kitab Jurumiyah, yang sampai saat ini diketahui oleh para santri terutama yang mendalami di bidang ilmu nahwu. Yang jelas kitab Jurumiyah ini masyhur dinisbatkan kepada Syekh Sorhaji. Nah, dan kitab ini dimulai dari bab i'rab, membahas tentang seluk-beluk i'rab itu seperti apa sih, dan apa yang disebut dengan i'rab, kemudian macam-macamnya seperti apa, dan tanda-tanda i'rab dari masing-masing bagian itu bagaimana. Itu sebagai muqaddimah ya. Atas keikhlasan beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan karyanya bisa difahami dan juga bisa diselami oleh para penuntut ilmu sampai di era sekarang. Baik, kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu bab i'rab. Mungkin muqaddimah tentang kitab Jurumiyah sampai di situ. Kita langsung masuk materi inti. Bab yang pertama dari kitab Jurumiyah adalah babul i'rab. Qala al-muallif rahimahullah, berkatalah muallif penyusun dari kitab Jurumiyah ini, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Apa ini maksudnya? Perubahan akhir dari setiap kalimat karena terdapat perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik amil tersebut nampak secara jelas lafdhon au takdiron, atau yang dikira-kirakan. Ada amil yang merubah suatu kalimat, baik kalimat itu berupa isim atau fiil yang nampak seperti yang masuk pada fiil mudhari ditambah dengan an yang asalnya yaf'alu menjadi yaf'ala, an yaf'ala, ini yang lafdhon, atau takdiron yang dikira-kirakan dengan apa ya, seperti an yang tersimpan setelah huruf hatta yaf'ala, hatta ya'tiya wa'dullah di Quran. Nah, hatta termasuk amil nawasib enggak? Padahal enggak disebutkan. Amil nawasib disebutkan hanya 4. An, lan, idzan, kai. Tapi tiba-tiba ada hatta ya'tiya wa'dullah. Nah, apakah huruf hatta menasabkan? Ya, setelah dicek, huruf hatta bukan menasabkan, tapi ada an yang tersimpan setelah huruf hatta, dan ini yang disebut dengan takdiri atau yang dikira-kirakan. Baik, itu mungkin sebagai muqaddimah di pertemuan pertama. Mohon maaf atas keterlambatan kami karena sesuatu hal yang di luar prediksi kami, qadarullah. Tapi ala kulli hal program ini tetap terlaksana. Insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu berikutnya, ditampilkan lengkap dengan slide-slide. Karena untuk mempelajari nahwu, jika hanya perkataan doang, yaf'alu atau ja'a zaidun atau ikhtartu az-zaujah, itu posisinya sebagai apa sih? Susunan SPOK, subjek predikat objek, dalam ilmu nahwu seperti apa? Nah, itu kita ngawang-ngawang. Maka insya Allah di minggu depan akan kita jabarkan, dilengkapi dengan papan tulis ya, sehingga pemahaman ilmu nahwu menjadi lebih maksimal. Jazakumullah khairan ala musyarakatikum. Terima kasih banyak atas partisipasi. Wal afu, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.